Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke channel saya Telaga Masamba. Hari ini saya mau cek-cek harga di kandangnya Mas Rinto. Oke bosku, aku sudah sampai di rumahnya Mas Rinto. Ini posisi arah menghadap ke timur atau samping rumahnya. Nah, ini mobilnya untuk angkat sapi atau muat sapinya. Oke lah bos, saya langsung saja. Itu ada Mas Rintonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Mas Rinto ya? Oke lah bos, kita langsung saja. Ini jenis apa mas? Yang ini? Ya, oke, mari saya jelaskan kalau jenis sapi semental namanya nih. Ini kalau dia punya putih-putih di kepala begini jenisnya sementar. Cuman ini sementar kan banyak macam jenisnya. Ada yang indukan Bali, ada yang indukan asli suntik. Kalau yang jenis ini semental indukan sapi Bali yang begini. Oh, yang jenis sapi Bali ya? Ya, Coba semental. dilihat dari samping mas. Ya, kita coba videokan postur tubuhnya. Cek. Ini semental jenis indukan sapi Bali. Oke. Harganya berapa ini mas? Harganya ini 14,5, artinya bisa nego. Masih terjangkau bos, 14,5 masih nego ini. Kita bisa lihat dari posisi belakang, lumayan. Coba kita mau lihat lagi yang ini mas. Ini jenis Yang ini sapi apa ini? Yang deretan kedua ini jenis sapi Bali, Bali Prasi. Nah, untuk sebenarnya sih kalau yang begini, kalau untuk pemeliharaan petani penggemukan jenisnya sebenarnya agak kurang diminati sama petani, karena ini istilahnya suka cari untuk pembibitan petani-petani di sini dia cari Yang papa ya? ya istilahnya kalau bahasa Jawanya itu yang papa, itu congolnya yang papa Atau betul lah ya, dasnya? yang betul. Ini kan ya runcing, model runcing. Jadi Iya. yang biasa makannya itu kurang lahap ya. Ini lagi kepala putih bos. Ya ini semental yang saya bilang tadi, semental yang indukan sapi suntik yang jenisnya ini. Semental indukan sapi suntik itu ya postur tubuhnya hampir sama, bentuknya putih kepalanya, tapi dia model badan dan bentuk tulang-tulangnya kan beda, dia agak besar kalau indukan sapi suntik asli. Oh, Sama itu. indukan sapi Bali beda peranakan sapi Bali. Kalau harganya tadi yang sapi Bali nih berapa ini? Ya, harganya untuk sapi Bali ini untuk kisaran sekarang harga 9,5. Wah, lumayan ya, besar sudah. Ya, 9,5. Nego ya? Artinya kalau nego-nego sedikit ya bisa. Oh iya Antara betul. nego-nego pembeli solar. Nah, tadi yang si mental indukan suntik asli? Ya, indukan ini agak tinggi harganya karena ini calonnya memang calon monster ya, mungkin bisa dibilang. Kalau yang tinggal rawat sapi ini sekarang untuk pasaran 17 17 ya mas ya? ya, pasaran 17 jutaan mungkin. Oke bos, ternyata ini yang model suntik asli dibanderol harga 17-an. Masih bisa nego, dikit-dikit dibilang. Yang ini mas? Yang ini sejenis, sebenarnya ini termasuk jenis suntik juga, tapi termasuk indukan Bali. Oh, ada Indukan Bali. persilangan induk Bali juga? Ya, indukan Bali. Cuman jenisnya ini kan betina. Oh, perempuan? Ya, Betina? Yang betina yang ini. Tuh dia punya postur badan belum terlalu gemuk, jadi sementara perawatan misalnya penggemukan dulu. Ini juga belum pernah beranak. Oh, masih darah? Di darah. Harganya mas? Harganya untuk kisaran sekarang 13,5. Ya terjangkau ya? Ya, bisa mungkin. Karena saya lihat besar ini sudah ini. Cuman memang agak kurus. Nah ini lagi Mas Bro. Yang deretan sebelahnya ini dibilang sapi Prasi. Presi. Ya, Prasi.
Perasi Bali bisa dibilang orang dulu sapi-sapi apa ya, sapi Jawa dulu. Sapi Jawa ya, Ya, campuran gitu ya. campuran. Tapi ini masih asli Presi, nggak ada suntiknya. Ya, asli Perasi. Mungkin Laki ini apa perempuan? jantan. Oh jantan. Ya, Nggak kelihatan mas, soalnya dari depan. ya, jantan ini. Harganya mas? Harganya untuk sekarang ini kisaran 14,5 ini. Wah iya iya. Nah, Besar agak juga ya. tinggi ini karena dulu waktunya ambil sebelum ada wabah corona itu, jadi agak tinggi. Ternyata belinya dulu ini bos sebelum corona. Ya, sebelum Lumayan lama dan sekarang posisinya sudah mau Lebaran Idul Fitri. Jadi dia sudah lama di sini. Nah, ini yang menarik buat saya nih mas. Kok warnanya hitam ini mas? Ya, ini juga Jenis termasuk jenis apa ya? sapi suntik. Tapi namanya ini sapi suntikan berangus ini namanya. Jenis Berangus. Berangus, ya. Angus ya, angus. Itu kan dibilang berangus, angus. Karena angus itu hitam, jadi dia, Iya, iya. bilang Bahasa Jawa atau bahasa apa itu angus mas? angus itu bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Angus, Oh iya iya iya. bahasa Jawa. Ini bos, boy. Sapinya pokoknya Nah, black, itu pokoknya black. berangus, dia sesuai dengan namanya, dia angus, jadi hitam seluruh badannya sampai biar kuku-kukunya juga hitam, hidungnya juga hitam. Oh gitu ya. Ya, baru kebanyakan kalau yang jenis berangus itu dia tidak punya tanduk. Oh begitu mas. Kalau ndak ada tanduknya dan hitam berarti berangus ya. Ya, sejenis berangus itu. Kalau jenisnya ini laki perempuan ini? Ini betina ini. Oh betina. Di bandol harga Ya, ini bandol harganya untuk kisaran sekarang 8,5 ini. 8,5 ya. Ya, Masih bisa nego. ya bisa sedikit-sedikit. Bah. Oke bosku, bisa Anda berkunjung ke kandangnya Mas Rinto. Inilah cek-cek harga tadi dan semua rata-rata harganya masih bisa nego. Dan saya lanjutkan lagi yang ini saya kok sapinya warnanya putih ini. Ya, ini untuk deretan sampingnya sapi berangus ini sapi Anggolo namanya ini. Anggolo mas. Ya, sapi Anggolo jenis indukan Anggolo. Indukan juga Anggolo. Indukan Anggolo ini kurang lebih dia beranak mungkin sudah sekitar 4-5 kalian. Ini cuman badan dia punya postur badan agak kurus. Jadi kalau diambil untuk indukan, untuk diisi sejenis lemosin, semental dia mampu. Nah ini. Oh iya. Cuman posisi karang masih kurus, mungkin bisa digemukkan. Kalau ada yang minat bisa diisi lemosin, semental bagus jadi anak. Bagi bikin indukan lebih bagus. Cuman ini kan masih agak kurus. Ya agak kurus. Harganya mas yang ini indukannya? Nah, indukannya itu untuk sementara ini kan masih kurus, jadi harganya masih bisa 9 juta untuk harga sekarang. Iya. Tapi lebar loh belakang itu. Ya, Bisa dilihat. besar itu kalau untuk besar. Katanya Mas Rinto tadi ini bisa di eBay sejenis limosin atau simental. Cocok sekali dan mampu dia seperti itu. Oke bosku, saya mau nanya sama pengalamannya Mas Rinto atau berbagi pengalaman atau ilmunya. Mas kalau sapi untuk di penggemukan itu yang bagus itu yang bagaimana? Bisa kita jelaskan? Kalau untuk pengalaman saya, ambil sapi bibit yang jenisnya bagus tuh, kita lihat pertama dari postur pahanya ya, postur pantatnya ini cari yang lebar. Oh, yang Ini lebar, sebenarnya kurang bagus ini, tapi istilahnya ya termasuk lumayan lah ya. lumayan lah. Ada yang lebih bagus daripada ini. Tinggi Ya, ini juga ya. Pertama ya cari postur itu, postur yang tinggi, panjang. Kedua kita lihat dari ini lingkaran pahanya agak lebar. Yang kedua itu kerangka-kerangka kakinya itu cari yang besar-besar, baru istilahnya dia kayak kaki kuda itu. Oh, yang kayak anu kaki kuda. yang mencengkram ke bawah itu ya. Mencengkram ke bawah, bukan yang kayak sepatu itu, bukan. Ya itu kan biasa kayak ada sepatu jin itu. Iya. Setelah itu tidak mampu dia untuk Oh ya. membesarkan badannya, dia tidak mampu untuk Kalau ini sudah lumayan bagus ya, Mas ya? ya Kakinya. lumayan nih kaki ya, seperti inilah contohnya itu. Iya. Sudah agak termasukan. Kepala pindah ke kepala, Heeh. kita cari yang bedu, istilahnya orang bahasa Jawa itu yang papak itu, yang congornya yang lebar. Heeh. Ya biasa makannya dia sembarang, dia makan, minumnya juga enak ya begitu.
Kalau jenis telinganya itu Telinganya- sendiri yang bagus gimana Mas? Untuk pengalaman saya itu telinganya itu cari yang kecil dia. Oh seperti ini lumayan kecil ya? Ya itu. Ini sebenarnya masih ada yang lebih bagus lagi, tapi Iya, iya. udah bisa lah. Kalau tanduk Mas berpengaruh enggak tanduk? Tanduk juga biasa berpengaruh, cari tanduk itu yang, tapi sebenarnya itu enggak terlalu jadi masalah sebenarnya tanduk kalau sudah body yang saya sebutkan tadi sudah lengkap. Kalau Iya. masalah tanduk itu enggak jadi masalah, tapi istilahnya dari kegantengan saja kalau tanduk itu. Semakin pendek tanduk menghadap ke samping artinya enggak terlalu runcing ke depan itu. Kalau untuk runcing itu bagus untuk samping. Iya, 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 iya. Samping ke kiri kanan itu. Dan biasa ada yang ke depan, ada yang bahasa Jawanya caruk itu enggak anu. Kalau ada yang tanduk yang lari masuk ke kepala itu biasa? Bagaimana itu menurut Masuk sampean Mas? Kepala. Yo, Yang sistemnya dia lari masuk itu. lari masuk ke, Enggak bahaya kayak itu? ya biasa begitu, bahaya juga sih biasanya kalau orang yang beranian tuh biasa digergaji tuh di ujungnya itu. Oh, caranya dipotong ya kalau sudah panjang itu. Ya kalau itu sudah potong, karena itu biasa kan tertancap, nanti dia mengganggu biasa tertancap di dekat Yo. sekitar telinganya apa di tempat di matanya anu, biasa itu Ya, kalau anu bisa digergaji itu ujungnya kayak di papai. sip. Oke Mas, bisa minta nomor WA atau HP-nya karena ini Ya bisa. biar teman-teman yang jauh sana bisa tahu atau bisa nanya-nanya sendiri nanti. Iya bisa. Nomor HP saya 082 082 191 191 515 515 039. 039 ya? Iya, nomor HP serta nomor WA itu. Iya ya. Oh langsung WA ya Mas? Iya, ya? iya. Oke teman-teman, saya mau nanya lagi ke Mas Rino, kan ini sudah mendekati Lebaran Idul Fitri. Mas, Ya. apa kita mau motong kalau mau Lebaran lagi nih? Mau Lebaran ini masih belum di anu ya. Kalau tahun kemarin tuh sampai 4-5 ekor yang jenisan suntik. Iya ya. Biasa balinya berapa ekor itu hari, suntik 3 ekor, bali 2 ekor. Kalau tahun ini kayaknya gambarannya dibawanya jumlah yang tahun kemarin, mungkin bisa 2 atau 3 ekor karena ada angin, banyak yang terhambat, mungkin kendala karena banyak dana-dana, artinya masyarakat mengeluh karena adanya wabah corona ini. Siap. Mungkin agak kurang ini motongnya, mungkin sekitar 2 atau 3 ekor. Iya ya. Lumayan itu ya. Ya alhamdulillah, artinya disyukuri. Artinya lah masih ada. Ya, Walaupun wabah corona kan ya, ya, sangat ini buat ekonomi masyarakat, ya. apalagi masyarakat kecil seperti kita ini. Kalau untuk harga daging sendiri Mas, sekarang sampai berapa? Kalau kisaran untuk sekarang 1 kilonya daging itu 120. Sekarang Mas? Ya, Kalau sudah sekarang. pas besok Lebaran biasanya kurang-kurang 2 hari? Kurang-kurang Sampai 2 berapa? hari, mungkin ini dilihat dari situasi ya. Kalau memang kayak masyarakat di sini banyak yang mengeluh karena adanya wabah corona ini sekarang, mungkin bisa naik mungkin 5.000, ataupun biasa kalau ambil banyak ya tetap 120 kalau untuk di lokasi saya. Iya, iya, iya. Kalau sekarang bisa 120, nanti kalau sudah mendekati anu bisa 125. Iya, iya, iya. Lebih ya bisa distandarkan. Kalau bisa Mas, jualan di tetangga ya nggak usah mahal-mahal Mas. Ya itu saya usahakan untuk membantu tetangga, artinya masyarakat di sini mungkin. Heeh. Ya untuk sementara tahun ini mungkin saya standarkan harga daging. Betul Mas. Saya standarkan untuk harga. Makasih Mas. Oke bosku, terima kasih udah nonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.